Frekuensinya itu tergantung dari sebenarnya radioterapi itu sama sih seperti minum obat, cuma obatnya asalnya dari sinar, jadi dosisnya saya yang tentukan. Jadi berapa kalinya itu tergantung nih tumor yang ini di lokasi ini butuh dosis berapa gitu. Jadi pasien biasanya datang pasti dikirim sama dokter yang lain, misalnya udah operasi nanti dimatikan sisanya dengan radioterapi, nanti akan kirim pasiennya bertemu saya untuk konsultasi, saya lihat kondisi kankernya, stadiumnya, posisinya, nanti kita tentukan butuh berapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Berita Jatim dimanapun berada? Kali ini ada lagi bincang kesehatan yang hadir untuk Anda. Bertepatan di bulan Februari ini ada yang namanya World Cancer Day, yaitu tepat pada tanggal 4 Februari 2024. Tetapi tentu saja tidak hanya diperingati pada harinya saja tanggal 4 Februari. Selama bulan Februari, rasanya banyak kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit dan juga para dokter yang terkait dengan World Cancer Day ini. Seperti juga hari ini, Berita Jatim juga tidak mau ketinggalan, kami ingin mengangkat tema yang berkaitan dengan World Cancer Day. Dan ini terkait dengan adanya layanan baru yang ada di Mitra Keluarga Kenjeran, rumah sakit yang sudah lama dan juga eksis di kota Surabaya. Di sana ada yang namanya Center of Oncology and Radioterapi Mitra Keluarga Kenjeran. Ini baru saja di-launching dan tentu saja ini menjadi pilihan atau juga alternatif ya bagi Anda yang ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan radioterapi yang terkait dengan kanker. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh ini ya tentang apa saja layanan dan juga fasilitas yang ada di sana, kita akan berbincang-bincang dulu tentang hal dasarnya dulu. Apa itu kanker? Tentu saja yang memberitahukan hal ini pastinya adalah seorang dokter yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Fitri Anugrah, spesialis onkologi radiasi yang sudah hadir di studio Berita Jatim. Dokternya cantik sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di Berita Jatim TV. Nah, sekarang kita akan langsung saja gaspol ya, Dok ya. Ini kalau istilahnya orang Surabaya gitu ya, kita akan ngobrol-ngobrol mumpung masih dalam suasana World Cancer Day. Kita akan ingatkan kembali masyarakat dan juga pemirsa kita hal-hal yang terkait dengan cancer gitu. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal cancer banyak yang udah bergidik duluan gitu ya. Tapi perlu disamakan dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Apa sih yang dimaksud dengan cancer itu? Dan mungkin dokter menyapa dulu untuk sahabat-sahabat Berita Jatim. Silakan. Assalamualaikum sahabat-sahabat Berita Jatim. Perkenalkan saya dengan Dr. Fitri Anugrah, spesialis onkologi radiasi, dokter spesialis onkologi radiasi yang berpraktek di Mitra Keluarga Kenjeran. Oke. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih ya, Dok ya. Karena waktu kita terbatas, monggo apa yang disebut dengan kanker, kemudian bagaimana mendeteksinya dan cara pengobatannya itu kan beragam ya. Siap. Monggo, silakan. Pertama-tama kita mesti tahu dulu kanker nih apa gitu kan. Kok ada kanker, ada tumor ya dok? Gitu itu kan biasanya pertanyaannya gitu ya. Jadi pertama kita mulai dari tumor. Jadi biasanya kalau secara umum kita tuh biasa dengar kok semua benjolan disebutnya tumor. Kita kalau di kedokteran memang semua benjolan kita sebut tumor. Tumor itu asalnya adalah dari sel yang tumbuh secara tidak normal. Kan kalau sel yang normal itu tumbuh nanti kalau sudah degenerasi dia akan mati. Kalau ini dia terus bertumbuh di luar programnya. Jadi secara tidak normal dia tumbuh terus, itu tumor. Tumor ada yang sifatnya jinak, ada yang sifatnya ganas. Bedanya apa dok? Kalau yang ganas bisa menyerang jaringan di sekitarnya. Nah, tumor yang ganas itu yang kita sebut kanker. Jadi kanker itu ada dua komponen. Pertama, pertumbuhan yang tidak abnormal. Yang kedua, dia menyerang jaringan sekitarnya. Makanya kayak, ini kankernya kanker, katanya kanker leher rahim dok. Tapi kok udah jadi kemana-mana, bisa kemana-mana, karena kanker bisa menyerang jaringan sekitarnya, seperti itu. Jadi kanker itu tidak hanya di satu tempat ya? Dia bisa menyebar, oleh karena itu semakin cepat kita deteksi, semakin cepat kita beri terapi, akan semakin baik sebelum dia menyebar ke sekitar. Tahapan-tahapannya nih dok ya, kan misalnya memeriksakan ini gejalanya apa dan tahapan pemeriksaannya seperti apa sebelum nanti ada yang ketahuannya agak terlambat gitu dok. Bagaimana dok? Atau juga stadiumnya udah tinggi? Siap. Mungkin yang paling utama berarti kita harus melakukan deteksi secara dini gitu ya.
biasanya gimana sih dok supaya tahu ini kanker atau bukan? Betul. Yang pertama tentu berdasarkan pemeriksaan klinis oleh dokter. Harus ke dokter Nah, dulu. nanti setelah dokternya periksa, mungkin selain itu dokter perlu bantuan pemeriksaan yang lain. Misalnya pemeriksaan radiologi. Jadi nanti sesuai kebutuhannya, apa perlu CT scan, ataukah perlu MRI gitu, atau perlu pemeriksaan laboratorium. Jadi diambil darahnya atau sampel tubuh yang lain gitu untuk periksa, kita namanya tumor marker buat yang spesifik. Atau nanti perlu diambil jaringan. Mungkin nggak asing ya denger biopsi gitu. Itu untuk dilihat jenis kankernya apa, ganas atau tidak. Nah, itu mungkin pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan oleh dokter. Pertanyaan berikutnya adalah, terus kapan dong saya periksa ke dokter? Seperti itu kan ya. Takutnya terlambat gitu ya. Tanda-tanda apa gitu? Tentu tanda dan gejala itu kanker itu sangat Beragam. variatif, tergantung Ada apa aja tuh ya? posisinya di mana gitu kan. Macam-macam nih ya. Tapi mungkin kita bisa ambil singkatan yang biar ingatnya gampang gitu ya. Kita singkat dengan waspada. Waspada. W yang pertama adalah waktu buang air besar dan waktu buang air kecil. Apakah ada perubahan atau misalnya ada yang nggak kayak biasanya nih. Misalnya saya tuh pipis biasanya sekali pipis udah tuntas, tapi kok udah pipis dikit-dikit pengen pipis lagi, dikit-dikit pengen pipis lagi. Nah, itu perlu diperiksakan. Atau misalnya BAB-nya biasanya tuntas, utuh. Ini kok BAB-nya sekarang ukurannya jadi kecil-kecil ya, jadi susah. Itu perlu diperiksakan. Itu W yang pertama. Yang kedua, adakah masalah pada saluran cerna? Apa tersumbat? Misalnya, kok saya sekarang kalau nelen gampang tersedak ya, gitu. Itu sebuah pertanda juga. Yang pertama. Yang kedua, S, suara serak atau batuk yang tidak kunjung sembuh. Suara serak juga, betul. Suara serak kita biasa temukan misalnya pada pasien kanker laring, dan itu cukup banyak kejadiannya di Indonesia. Apalagi dokter? Tadi kita udah sampai S, terus P, payudara. Apakah ada benjolan di payudara ataupun pada ketiak, pada lipat ketiak. Itu perlu diperiksa. Lalu kita sampai A. Apakah ada andeng-andeng atau tai lalat, betul, yang membesar di area tubuh manapun, atau yang kok sifatnya berubah jadi terasa gatal atau jadi mengeluarkan cairan. Itu juga perlu diwaspadai. Gitu. Kita udah sampai waspada. D-nya D, ada darah atau cairan lain yang keluar dari tubuh yang tidak biasa. Bisa dari mimisan sampai perdarahan lewat, misalnya ini kok darah menstruasi, saya udah menstruasi, kok menstruasi lagi. Itu perlu dicurigai juga. Atau misalnya saya sudah menopause, kok sekarang saya perdarahan lagi. Itu perlu diperiksakan. A yang terakhir adalah adanya luka yang tidak kunjung sembuh. Jadi kalau ini kan luka kan harusnya wajarnya nutup gitu ya, ini kok lukanya nggak sembuh-sembuh, terus makin lama makin lebar dan makin aktif. Itu kita sering temukan juga keganasan pada kulit seperti itu. Jadi sebaiknya kalau ada 7 tanda tadi diperiksakan. Waspada itu tadi ya. Siap. Jadi itu mulai dari atas sampai kaki bisa kena kanker ya dok ya? Betul. Jadi lebih baik kalau diperiksakan. Jadi ketika Anda mengalami hal yang agak luar biasa, istimewa, tidak biasanya, itu silakan saja langsung kontrol ke dokter ya. Nah, ini untuk pengobatan itu apakah langsung pencegahan atau apa, saya nggak tahu. Radioterapi ini biasanya wajib bagi semua kanker atau ada nanti stadium keberapa gitu dok baru ada kena radiasi ini, apa radioterapi itu? Siap. Oke. Jadi aku mungkin jelaskan dulu gambaran garis besar pengobatan kanker. Nah, monggo. Jadi garis besarnya 3 pilar utama pengobatan kanker itu ada pembedahan. Kita sama-sama tahu ya kalau pembedahan itu tumornya yang kelihatan diangkat pakai pisau, gitu kan. Yang di area yang itu saja ya. Betul. Yang kedua adalah kemoterapi. Kemoterapi itu pemberian obat bisa melalui infus ataupun minum menargetkan sel kanker gitu. Itu mesti diulang-ulang gitu ya kalau kemo itu ya. Ada berapa siklusnya. Yang berikutnya adalah radioterapi. Nah, radioterapi ini kapan sih diberikan radioterapi tergantung penyakitnya. Penyakitnya apa itu radioterapis. Cuma secara garis besar kita bisa ambil kesimpulan kira-kira bisa di radioterapi yang kira-kira nggak mungkin dilakukan operasi. Misalnya daerah nasofaring kan di belakang hidung, itu kita radioterapi terutama. Jadi terus, yang sulit dijangkau oleh operasi. Sulit dijangkau. Atau misalnya mematikan,
kan sudah dioperasi ya dok, kenapa sih perlu diradiasi? Untuk mematikan sel-sel yang tidak terlihat. Jadi sel-sel kanker yang belum terlihat masih bibit-bibit yang masih tersebar. Makanya mungkin kayak ini tuh payudara, tumornya udah diangkat nih di payudara, kok disuruh radiasi lagi supaya yang belum tumbuh itu, yang masih mikroskopik, yang masih kecil-kecilnya, bakal-bakalnya itu dihilangkan dengan radiasi. Seperti itu. Baik. Nah ini gunanya itu ya berarti radioterapi. Seperti itu. Nah itu kalau misalnya itu juga atas indikasi dokter ya, kira-kira berapa kalinya atau frekuensinya, gimana tuh? Jadi frekuensinya itu tergantung dari sebenarnya radioterapi itu sama sih seperti minum obat, cuma obatnya asalnya dari sinar, jadi dosisnya saya yang tentukan. Jadi berapa kalinya itu tergantung nih tumor yang ini di lokasi ini butuh dosis berapa gitu. Jadi pasien biasanya datang pasti dikirim sama dokter yang lain, misalnya udah operasi nanti dimatikan sisanya dengan radioterapi, nanti akan kirim pasiennya bertemu saya untuk konsultasi, saya lihat kondisi kankernya, stadiumnya, posisinya, nanti kita tentukan butuh berapa kali untuk mematikan sel kankernya ini. Nanti setelah itu kita juga evaluasi, jadi tiap 5 kali radiasi kita evaluasi efek sampingnya dan lain-lain gitu. Jadi kita juga bisa prediksi efek samping tergantung dari tumornya. Gitu. Jadi itu akan sangat berbeda dari masing-masing pasien, betul. Pasien sama. Biarpun sama-sama dok, saya tuh kanker payudaranya, yang satu pasiennya kanker payudara, yang satunya juga kanker payudara, stadiumnya sama, tapi kok bisa beda ya dok, gitu. Karena memang beda-beda, sangat berbeda-beda radioterapi. Jadi efek samping pun sangat berbeda-beda tergantung pasien. Tapi yang pasti dengan adanya kecanggihan teknologi, makin kesini radioterapi itu efek sampingnya akan semakin kecil. Seperti itu. Kebetulan juga radioterapi ini kan di Surabaya tidak banyak juga, dan salah satunya ada di Mitra Keluarga Kenjeran. Yang paling baru ada di kita. Ini ada di Center of Oncology and Radiotherapy Mitra Keluarga Kenjeran. Itu jenisnya apa nih, peralatan yang canggih nih dok? Siap. Apa mungkin bisa disampaikan untuk alternatif ya bagi penyintas kanker. Jadi apa sih yang berbeda? Kita itu dengan teknologi yang paling baru, kita bisa memaksimalkan dosis pada jaringan tumornya saja. Jadi jaringan sehatnya aman. Kita bisa mendeteksi minimal. Begitu. Betul, karena jadi kita ambil. Jadi seperti CT scan. Jadi satu persatu tuh akan saya saya gambar, saya istilahnya gitu ya, saya definisikan ini jaringan sehatnya tuh satu persatu dikasih nama. Jadi kasih namanya tuh bukan cuma mata, enggak, tapi mata kanan, mata kiri, ini tuh bola mata, kelenjar air mata. Jadi kayak bener-bener satu persatu tuh dikasih nama. Buat apa sih dok? Karena masing-masing jaringan itu ketahanannya ketahanan sama radiasi beda-beda. Gitu. Jadi kenapa sih bisa terjadi efek samping dok? Efek samping terjadi ketika jaringan sehat mendapatkan dosis radiasi. Dan masing-masing itu dosis radiasinya beda-beda. Dalam satu bola mata aja, bola matanya, lensanya, kelenjar air matanya, saraf matanya, dosisnya beda-beda ketahanannya. Jadi nggak boleh lewat tuh batasnya. Kalau lewat nanti terjadi efek samping. Walaupun efek samping akut, kalau kayak kulit itu nggak terhindarkan. Jadi kayak misalnya, dok kulitnya hitam, sebenarnya kembali lagi ke dosisnya berapa. Tapi even terjadi pun itu akan kembali. Yang kita takutkan tuh efek samping lanjut. Efek samping lanjut itu kita bisa prediksi gitu ya. Dengan itu dosisnya. Jadi dosisnya nggak boleh lewat. Makanya benar-benar harus didefinisikan dengan baik masing-masing organnya. Ini perlunya sekolah khusus ini ya. Makanya spesialis onkologi radiasi ini. Makanya itu yang menggambar tadi itu, menentukan titik-titik tadi itu, memberikan nama yang sesuai dengan dan menghindari efek yang kurang. Karena kita di radioterapi Kenjeran ini alatnya canggih tuh. Sayang kalau nggak dimaksimalkan. Kita bisa pakai teknik yang paling baru sampai ke VMAT kita namanya. Jadi kalau dulu tuh, kalau misalnya teknologinya canggih, nanti radiasinya lama gitu kan, waktu radiasinya lama. Karena dengan kita punya teknologi yang paling baru ini, si VMAT ini, dia sambil dia muter, sambil kasih dosis radiasi justru jadi cepat. Jadi, karena kan kita berburu dengan waktu juga, kayak misalnya, atau misalnya, bisa lama-lama untuk terapi. Terus juga, misalnya kita mau sinar
kanker leher rahim, di situ kan ada usus bergerak terus, gimana biar dia nggak masuk lapangan radiasi. Kita kan nggak bisa nyuruh usus berhenti ya. Iya, betul, Jadi betul. kitanya yang masih kerja cepet-cepetan waktu seperti itu. Nah, itu memungkinkan untuk dilakukan ada di radioterapi. Keluarga Kenjeran. Oke, efek terburuk ini kadang-kadang kan orang pada mikir ya, apakah nanti itu kulitnya ikut gosong gitu karena kebayang nih radio. Iya, radioterapi gitu ya. Misalnya kan kalau di area mungkin yang tidak terlihat nggak apa-apa kan mungkin daerah. Betul. Gimana? Cukup mengganggu ya. Iya, jadi gimana? Kalau buat orang yang nggak ngalamin, ya udahlah kulit. Tapi kalau buat ngalamin ya lumayan ya, kayak mengganggu estetika. Apalagi kalau buat perempuan atau orang yang tampil gitu kan agak mengganggu. Bagian yang terlihat betul. Iya. Jadi memang kalau kulit itu kembali lagi tergantung dosis yang diberikan. Tapi pun kalau itu kita kesini-sini bisa dihindari. Jadi kayak mungkin bisa dibandingkan pasien-pasien yang dulu sama pasien yang sekarang dengan teknologi kita yang canggih, kita bisa ngurangin dosis di kulit. Jadi yang namanya gosong, kering, sampai crispy kayak kerupuk tuh kita nggak, insya Allah nggak dapat lagi. Dan kalaupun misalnya ada perubahan warna mungkin ada, karena kulitnya kering. Keringnya itu karena dipakai. Jadi keringnya itu karena memang efek radiasi. Keringnya efek radiasi, nanti tapi selesai radiasi 2 minggu sampai 1 bulan kemudian udah bagus lagi. Dan kalau misalnya pun pasien merasa, dok saya sangat terganggu nih walaupun kering, kita bisa kasih krim yang khusus untuk mencegah terjadinya dermatitis radiasi gitu. Nanti kan makanya setiap radiasi 5 kali itu harus kontrol untuk lihat efek sampingnya apa yang mengganggu, apa yang bisa kita intervensi buat mengurangi efek samping dan mengatasi yang menurut pasien mengganggu seperti itu. Antriannya panjang nggak sih dok kalau di mitra keluarga? Mitra keluarga kita nggak ada antrian. Jadi kita langsung. Jadi nggak usah lama-lama antri. Kita upayakan radiasinya secepatnya. Siap. Harus reservasi dulu nanti ya. Nanti ada nomor yang harus kita sampaikan ini. Masih ngobrol-ngobrol soal radioterapi nih. Misalnya ini ada pasien penyintas kanker kemudian pengen ini, langkah-langkahnya apa atau tips-tipsnya apa sebelum radioterapi itu mesti gimana? Nah nanti di sana seperti apa dok? Gitu. Jadi kalau sebelum radiasi itu yang pasti harus menjaga mood supaya positif. Jadi kan biasanya kayak kalau udah aduh saya kena kanker di usia berapapun berat ya, tapi terutama biasanya di usia muda gitu, tidak perlu terbawa pikiran negatif gitu, karena semakin kesini pengobatan kanker semakin bagus gitu, dan kayak tidak semenyeramkan itu. Kita punya cara gitu ya, masih bisa ikhtiar gitu, jadi tetap berpikir positif yang pertama. Yang kedua, sebelum radiasi yang paling penting jaga nutrisi. Karena kan radiasi itu kita lakukan seminggu 5 kali, walaupun waktunya sebentar ya, 15 menit gitu. Tapi seminggu 5 kali bolak-balik ke rumah sakit ya mungkin akan membosankan dan melelahkan. Jadi makan yang baik, karena kan tubuh kita juga butuh energi untuk melawan kankernya gitu. Sama kalau yang khusus buat radiasi, jaga daerah radiasi untuk tetap kering. Karena kalau radiasi, misalnya mau radiasi tuh daerah payudara, kering, jangan pakai apa-apa dulu supaya nanti enggak infeksi atau dermatitis radiasinya iritasi seperti itu. Terus yang terutama kalau misalnya pasien daerah lipatan, misalnya payudara atau ketiak, itu kan lebih gampang basah. Ya. Dia juga lebih cenderung untuk terjadi efek samping yang lebih berat. Daerah lipatan jaga untuk selalu kering dan bersih. Gitu aja sih. Baik. Jadi jaga nutrisi, stay positif, moodnya juga mesti baik gitu ya. Betul. Oke, nah saat ini kita memang dalam tema World Cancer Day ya. Kami turut memberikan semangat, memberikan informasi ini bukan mengecilkan hati ya, tapi kita memberikan semangat, memberikan harapan, dan juga sekarang dunia kecanggihan di kedokteran teknologi juga semakin canggih. Monggo dokter mungkin ada pesan-pesan untuk para penyintas dan survivor cancer, baik yang baru tahu ataupun yang sudah lama mengalaminya. Untuk teman-teman yang masih berjuang dan juga penyintas, pesan saya untuk tetap semangat, tetap berpikir positif, karena kita punya jalan, kita bersama-sama. Anda tidak sendirian, kami akan selalu membersamai perjalanan ini. Perjalanan ini tentunya memang panjang dan tidak mudah, tapi kita bersama-sama melalui ini, masih ada cara, dan jangan menyerah.
Ya, supaya harapan hidupnya tetap semangat dan Betul. bisa tetap berkarya, bermanfaat bagi keluarga dan juga masyarakat. Yang penting kan di terapi, maksudnya melakukan perawatan terus Betul. ya. Oke, jangan pernah Ikhtiar. putus asa, namanya juga ikhtiar. Betul. Nah, untuk pesan-pesan masyarakat, misalnya ini untuk semuanya, ini yang apa namanya, baik yang kena kanker atau Masyarakat tidak kena awam kanker, ya. ya masyarakat awam, supaya terhindar juga dari kanker. Barangkali Dok, ada Oke. pesannya? Kalau kita tuh punya singkatan ya untuk Mm-mm. supaya mudah mengingatnya gitu, Mm-mm. untuk tindakan prevensi kanker dan untuk mencegah supaya tidak ada terjadi progresivitas. Yang Mm-mm. pertama, cek kesehatan secara rutin, C-nya, Mm-mm. E-nya nyahkan asap rokok, Mm-mm. R-nya rajin berolahraga, Mm-mm. D-nya diet seimbang, Mm-mm. lalu I-nya Mm-mm. istirahat yang cukup, Mm-mm. K-nya kelola stres. Oke, itu tadi cerdik gini ya singkatannya ya. Jadi ini supaya tubuh kita tetap sehat, bugar, dan juga terhindar dari apapun penyakit. Kayaknya saran-sarannya cukup umum ya. Siap untuk gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat gitu. Baik, saya juga ingin menyampaikan informasi karena sangat istimewa sekali yang ada di Mitra Keluarga Kenjeran ini. Tadi kan saya ingin menyampaikan kalau misalnya antrian, oh ternyata nggak antri gitu ya. Ini sangat luar biasa layanan yang ada di Mitra Keluarga Kenjeran. Ada nomor WA yang bisa Anda hubungi untuk tanya-tanya ya. Betul. Jadi ini adalah nomor WA radioterapi yang ada di Mitra Keluarga Kenjeran. Hari Senin sampai dengan Jumat siap untuk Anda mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai dengan jam 17. Anda bisa menghubungi nomor WA di 0811 311 83287. Saya ulangi 0811 311 83287. Nah, tapi ada juga ini, ada satu petugas atau juga PIC yang bisa Anda hubungi 24 jam. 7 hari dalam sepekan. Ini nggak tidur kayaknya. Artinya handphonenya standby untuk Anda. Anda bisa menghubungi Kak Mei, namanya Mei seperti bulan Mei. Di nomor WA-nya itu di 0812 3399 3305. Luar biasa ya. Dedikasinya besar sekali. Dedikasi luar biasa untuk Anda, 24 sahabat-sahabat ini ya, sahabat Berita Jatim TV. Dan juga kalau Anda ingin tahu ini, mereka juga punya konten sosial media yang bisa Anda klik-klik dulu biar tahu ya Dok ya. Ada di TikTok dan juga Facebook. Itu alamatnya, akunnya ada di Mitra Keluarga _Kenjeran gitu ya. @mitrakeluarga_Kenjeran. Anda bisa cari yang Kenjeran. Karena radioterapi yang di Surabaya baru ada di Kenjeran. Baru ada yang di Kenjeran. Memang Mitra Keluarga banyak ya di Surabaya. Baik, itu tadi pesan-pesan atau juga informasi yang meskipun waktu kita terbatas, tapi ini bisa kita share. Kita bisa bantu untuk menyampaikan ke keluarga tercinta, rekan-rekan supaya tetap semangat dalam menjalani kehidupan, terutama dalam memperingati World Cancer Day di tahun 2024 ini. Kita terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi dengan tema-tema yang lain yang lebih luar biasa yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat Berita Jatim ya. Dan Anda tidak usah ragu-ragu lagi, mungkin Anda selama ini masih takut, malu, ragu-ragu, sudah tidak zamannya lagi karena menurut dokter tadi, Dr. Fitri menyampaikan saat ini sudah ada kecanggihan teknologi yang membuat para penyintas kanker lebih lebih nyaman atau juga perawatannya juga bisa lebih cepat, lebih baik begitu. Baik, semoga sukses selalu. Ditunggu nih kapan-kapan bisa datang ke sini lagi. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Saya Ellen Pratiwi menutup pertemuan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Fitri Anugrah, spesialis onkologi radiasi yang telah hadir dari Center of Onkologi and Radioterapi Mitra Keluarga Kenjeran. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan moto yang sangat luar biasa dari Mitra Keluarga Kenjeran ya. Jadi Center of Oncology and Radiotherapy Mitra Keluarga Kenjeran disingkat adalah CORE, C-O-R-E. Dan kemudian dengan tagline-nya adalah With CORE, we committed to make your life brighter, experience much love, and love cheerfully. Baik, sukses selalu untuk Mitra Keluarga Kenjeran dan juga untuk CORE-nya. Semoga bisa membantu masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita boleh minum dulu dong. Terima kasih sudah jelas dari Mitra Keluarga. Sampai ketemu lagi sahabat-sahabat Berita Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum ya Dok ya. Iya.